Polres Buleleng mengungkap motif pembunuhan pria bertato bernama Ipande Gede Putra Palguna. Pande tewas setelah disiksa oleh 3 wanita yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Halo Sobat BM Bercerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak kayak biasanya segerombolan monyet penghuni hutan lindung Dusun Buyan ribut banget. Teriak-teriak nggak karuan. Tingkahnya juga aneh-aneh. Nggak kayak biasanya monyet normal yang lagi anteng. Tahu monyet lagi anteng? Sama, Om juga nggak ngerti bahasa monyet. Tapi monyet-monyet ini kayak lagi mau kasih tanda-tanda supaya orang-orang yang lagi lihat kelakuannya supaya cek-cek ke dasar jurang di hutan lindung itu. Para warga yang ngerti, paham body language para monyet yang kelihatan gelisah, coba ngecek ke dasar jurang. Akhirnya ketahuan. Sebab karena kenapa para monyet-monyet ini bertingkah kayak monkey. Waktu itu tanggal 3 Februari 2025, ditemuin jasad lelaki berbatik di badan alias bertato. Jasadnya keselip di semak belukar di kawasan hutan lindung Dusun Buyan, Desa Pancasari, Sukasade, Buleleng, Bali. Tempat kejadian langsung rame para manusia kepo. Waktu ditemuin jasad itu sempat dijulukin namanya Mr. X karena sama sekali nggak ditemuin identitas apa-apa yang nempel di badan korban. Juga para warga yang ada di sekitar lokasi temuan nggak ada yang kenal sama korban. Luka-luka tanda kekerasan, luka bakar, luka sesetan di tangan, juga di pinggang ada di badan korban. Polisi yang pakai ilmu canggih, scientific investigation, ternyata akhirnya berhasil tahu identitas korban. Korban itu namanya Ipande Gede Putra alias Dede 53 tahun. Yang alamatnya di Jalan Haji Takwa, Kelurahan Jati Makmur, Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat. Polres Buleleng di tanggal 13 Februari 2025 bikin jumpa pers. Kapolsek Buleleng AKBP Pak Pol Indah Bagus Widwan kasih keterangan kalau pihaknya udah berhasil ngebuka misteri penemuan jasad lelaki yang badannya ada ukiran batik alias bertato. Pak Pol Kapolsek juga bilang kalau penjahatnya udah pada ditangkep-tangkepin. Terima kasih Pak Pol. Terima kasih para warga yang ngerti body language monyet. Juga say thanks to para monyet-monyet yang bikin kasus ini makin heboh, makin viral. Karena pelaku di kasus ngeri ini adalah 3 orang emak-emak yang berkomplot juga sepakat buat ngabisin hidup Dede Tato. 3 orang emak-emak itu, Gusti Ayuni 58 tahun alias Leni asli Denpasar Utara, Ida Ayu Oka Suryani 38 tahun alias Oki, terakhir Intan Oktavia Puspitarini alias Intan 38 tahun warga Bojonegoro, Jawa Timur. Ya, mereka adalah emak-emak yang ketipu mulut manis tipu-tipu Dede Tato. Apa sih yang sebetulnya bikin nasib naas Ipande Gede Putra alias Dede Tato ini? Juga bagaimana cerita lengkapnya yang dirangkum dari para media. Sebelum lanjut, silahkan tekan tombol subrek juga tombol like-nya dulu. Mak Leni yang paling senior umurnya, Oki juga Intan adalah 3 bestian. Leni adalah emak-emak pengusaha properti. Kalau Oki dan Intan ini adalah orang-orang yang punya kepinteran baca kartu tarot. Semacam orang pinter yang katanya bisa nebak-nebak kejadian yang belum kejadian di depan hari. Atau peramalah. Mak Leni pernah pakai jasa mereka buat ngeramal-ramal usaha, ngeramal hidup, juga ngeramal lain-lain. Buat jasa ramal-ngeramal ini, Leni pernah kasih bayaran 1,5 sampai 4,5 juta buat upah orang itu berdua. Oki sama Intan tinggal di komplek kos-kosan di Jalan Gunung Soputan, Gang Puskesmas, Denpasar Barat. Yang punya kos sama tetangga kos kasih komentar kalau Oki sama Intan yang tinggal di lantai 2 itu emang orangnya ketutup banget, jarang keluar kamar, juga nggak begaul ke sesama orang di kosan. Kalau ada kegiatan, palingan juga malam-malam. Tetangga-tetangga kos yang nggak kepoan juga nggak ngerti kalau Oki sama Intan bikin apaan malam-malam begitu. Leni yang punya usaha properti waktu pertama kenal Dede Tato di tahun 2019. Punya niat mau jual hotel kepunyaannya. Waktu itu Leni agak kesulitan cari pembeli hotelnya. Leni udah sempat nyebarin informasi soal penjualan hotelnya di semua platform media online.
Barang yang mau dijual juga dipasangin spanduk di depannya. Agak lama juga waktu buat nunggu yang beli, sampai akhirnya Dede Tato datang nawarin diri buat kerjasama. Dede Tato dengan pakai modal senjata omon-omon kayaknya bikin Leni percaya. Akhirnya mau dibantu Dede buat jualin barang kepunyaannya. Abis kenalan, ketemuan, ada obrolan-obrolan, omongan-omongan, terus ngomongin sampai deal harga hotel yang mau dijual. Nggak tahu ilmu apa yang dipakai si Dede Tato ini, kayaknya Leni kok bisa percaya begitu aja sama omongan Dede. Sampai si Mak Leni ini nggak ragu-ragu buat ngasih uang. Gedenya 5,4 M. 5,4 miliar duit yang diminta si Dede. Katanya duit itu bakal dipakai buat biaya operasional. Di media nggak disebutin berapa harga hotel yang dijual Mak Leni. Tapi duit yang 5,4 M itu dikasihnya bertahap. Mak Leni kayak nggak ada beban. Percaya banget waktu dia ngasih duit itu sama Dede. Temen bisnis yang baru banget dikenal. Kemungkinannya Dede atau Ipande ini bener-bener pakai jurus silat lidah yang sakti. Sampai-sampai Mak Leni ini nggak nyadar kalau Dede ini penipu. Harap-harap cemas, Mak Leni pengennya hotel itu laku, cepet kejual kalau dicaloin sama Dede. Tapi bukan kabar baik, bukan kabar yang bikin Mak Leni happy. Tapi yang dia dapet malahan kabar nggak enak, kabar jelek banget. Karena tiba-tiba si Dede, teman yang udah dipercaya, tahu-tahu hilang dari peredaran. Hilang dari radar Mak Leni. Dede jadi nggak bisa dihubungin, HP-nya juga nggak aktif. Tentu aja Mak Leni panik, sepanik-paniknya. Bayangin, uang 5,4 M-nya hilang berbarengan sama hilangnya si Dede. Sayangnya Mak Leni waktu itu nggak laporin masalahnya ke pihak berwajib. Waktu itu Mak Leni lebih milih curhat sama emak-emak lainnya, yaitu Mak Oki sama Mak Intan, pakar kartu tarot itu. Mak Leni minta moga-moga aja ada hasil dari penerawangan kebisaan teman-temannya, atau paling nggak bisa tahu Dede ada di mana. Dari tahun 2019 nggak ada kabar. Tahu-tahu di Oktober tahun 2024, Mak Oki sama Mak Intan tahu di mana si Dede Tato berada. Mak Oki sama Mak Intan ngebawa Dede buat tinggal bertiga di kos-kosannya. Mak Leni yang tahu kalau Dede udah diamanin di kosan temen-temennya, dia langsung tancap gas buat ketemu Dede. Dia tanyain kemana aja Dede hilang, juga minta uangnya dibalikin. Tapi kayak udah yang bisa kita tebak pemirsa, Dede nggak bisa balikin itu uangnya Mak Leni yang dibawa kabur dulunya. Nggak jelas juga uangnya dipakai buat apa. Dede janji uang itu bisa dibalikin, supaya Mak Leni yakin Dede emang yang bibirnya berbisa, liurnya beracun. Berhasil tenangin, juga yakinin Mak Leni. Akhirnya dibikinlah surat perjanjian hitam di atas putih soal kepastian kapan si Dede bisa balikin semua utang-utangnya. Tapi Mak Leni yang masih marah, geregetan, perintahin Dede buat tinggal lagi sementara sama Mak Oki sama Mak Intan di kosan. Alasannya supaya Dede bisa dipantau, diawasin, sambil nunggu Dede bisa lunasin utangnya sama Mak Leni, si bos properti. Dede nurut aja. Jadilah di bulan Desember 2024 itu Dede tinggal di kosan. Waktu tinggal di kosan, Dede Tato ditanganin, dilayani baik-baik. Ajaibnya, selama tinggal sama emak-emak itu, Dede malah sempet-sempetnya dapat pinjaman duit dari emak-emak itu. Jumlahnya 60 juta perak dikasih sama emak-emak itu. Emang bener-bener nih si Dede jago banget kalau soal ngomong silat lidah. Atau emang dia pakai sesuatu di lidahnya. Nggak tahu pakai susuk dukun dari mana. Padahal nggak jelas juga uang 60 juta itu dipakai buat apa aja. Singkatnya datanglah jatuh tempo buat si Dede bayar utang. Waktu itu udah bulan Januari 2025. Bisa ditebak lagi, Dede ngangong lagi. Dia nggak bisa tepatin janjinya. Padahal janjinya itu udah dibikinin surat perjanjian. Waktu Dede bilang lagi dia nggak bisa bayar, ketiga mama itu mendidih. Kepala-kepalanya ngeluarin asap saking marahnya. Ngerasa bener-bener dibikin main-mainan sama si Dede. Ditambah lagi mama itu nemuin obrolan di HP-nya si Dede yang ngaku-ngaku Mak Leni udah nganu-nganuin si Dede. Saking jengkel, marah, juga sebel karena ngerasa difitnah, udah nganu-nganuin si Dede, tiga emak-emak itu mulai bener-bener emosi.
Artinya udah nggak ada baik-baikan lagi buat ngelayanin si Dede di kosan mereka. Dimulai dari tanggal 20 Januari 2025, Dede bener-bener disiksa sampai tanggal 2 Februari 2025. Di 13 hari itu selama disekap, Dede disiksa sama emak-emak yang marah itu. Informasi yang dijembrengin di media, Dede nerima macem-macem siksaan. Sampai-sampai ada bekas-bekas luka bakar, luka sesetan di tangan, pinggang, juga bibirnya jontor. Sampai-sampai akhirnya si Dede nggak kuat. Akhirnya Dede meninggal dunia di tanggal 2 Februari itu. Ketiga emak-emak itu tentu aja panik. Semuanya nggak mau urusan sama polisi. Emak-emak itu cari cara buat ilangin barang bukti. Hasil dari rembukan, akhirnya emak-emak bingung itu sepakat buat bawa jasad Dede terus dibuang ke jurang di kawasan hutan lindung Desa Buyan. Jasad Dede Tato dibawa pakai mobil Honda Brio sewaan malam itu. Sampai di lokasi rame-rame bertiga, badan Dede dilempar ke jurang hutan lindung. Sampai akhirnya monyet-monyet kasih kode ke orang-orang yang ada di dekat-dekat situ. Kasus ini keungkap berkat pantauan rekaman CCTV yang tampilin mobil yang bolak-balik lepas tengah malam di tanggal 3 Januari. Polisi curiga kalau mobil Honda Brio itu ada sangkut pautnya sama jasad lelaki tatoan yang ditemuin di jurang. Dari yang punya rental mobil, nama Mak Leni mulai diminta keterangan. Sampai akhirnya mak-mak yang lain pada ditangkepin sama Pak Pol. Mak-mak itu ditangkep tanggal 8 Februari 2025. Sama Pak Pol, semua emak-emak itu ngaku mereka itu sakit hati sama korban karena masalah utang yang udah dimulai dari tahun 2019. Sampai jumlah totalan utang si Dede Tato ini 5,4 M plus 60 juta hasil dari permainan bibir manis si Dede si korban pengkilan. Ketiga emak-emak tersangka diancam hukuman 15 tahun penjara. Terima kasih sudah menyimak video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day and bye-bye.